Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mu'ala amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Nandi Saiful Bahri MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Pendidikan dan juga rekan-rekan mahasiswa PAI 5A yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kami dari kelompok 11 mata kuliah sosial pendidikan akan memaparkan materi mengenai pendidikan Islam tradisional dan modern yang ada di Indonesia. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian pendidikan Islam. Kata pendidikan dalam bahasa Arab disebut dengan tarbiyah dan dalam bahasa Inggris disebut dengan education. Kemudian arti dari pendidikan Islam, menurut Profesor Muhaimin, pendidikan sendiri merupakan proses transformasi dan internalisasi ilmu pengetahuan dan nilai-nilai Islam kepada peserta didik agar menumbuhkan dan mengembangkan fitrahnya sebagai seorang manusia untuk menghadapi kehidupannya di masa yang akan datang. Kemudian yang dimaksud dengan transformasi dan internalisasi ini yaitu bahwa pendidikan dilakukan secara berjenjang, terencana, dan juga dalam bimbingan seorang guru. Jadi dalam pendidikan itu ada peserta didik dan juga ada pendidik. Kemudian untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Teh Rismayanti dan Teh Maya Maradiana. Kepadanya kami persilahkan untuk menyampaikan materi. Teman-teman, kalau kita bicara soal pendidikan Islam, sebenarnya ini bukan hal baru. Pendidikan Islam sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Hanya saja bentuk dan pendekatannya terus berkembang mengikuti kebutuhan zaman. Pada awalnya, pendidikan Islam dilaksanakan secara sangat sederhana dan informal, yaitu di rumah-rumah sahabat. Fokus utamanya adalah penanaman tauhid dan pembelajaran Al-Quran. Namun, seiring waktu, berkembanglah kutab yang biasanya berada di sekitar masjid sebagai tempat belajar membaca dan menulis Al-Quran. Lalu, sistem ini berkembang lagi ke masjid dengan metode halakoh, yaitu murid duduk melingkar mengelilingi guru. Nah, dalam konteks keindonesiaan, pendidikan Islam kemudian bertransformasi menjadi solon atau sanggar, hingga akhirnya lahirlah madrasah dan pesantren yang kita kenal sampai hari ini. Terus, pada fase tradisional ini, pendidikan Islam lebih menitik beratkan pada ilmu-ilmu keagamaan murni dan cenderung belum memberi ruang besar bagi ilmu-ilmu modern. Nah, apa sih ciri-ciri pendidikan Islam tradisional? Ada beberapa ciri khas utamanya. Yang pertama yaitu ada metode halakoh yang menekankan kedekatan guru dan murid. Yang kedua, hubungan guru dan murid yang sangat santun, penuh adab, hormat, dan etika. Terus, pendidikan dipandang sebagai misi suci, bukan sekedar transfer ilmu saja, tetapi juga sebagai sarana dakwah dan penegakan kalimat tauhid. Nah, apa sih orientasi pendidikan Islam tradisional ini? Yang pertama, mengemban misi suci, meneruskan perjuangan para sahabat dan wali songo dengan tujuan akhir mardotilah, yaitu mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, melestarikan ajaran Islam melalui pewarisan nilai-nilai religius, budaya, dan akhlak secara turun-temurun. Tujuan utamanya adalah membentuk karakter peserta didik sesuai Al-Quran dan hadis. Nah, apa sih dampak positif dari pendidikan Islam tradisional ini? Nah, dampaknya sangat besar ya. Di antaranya, ajaran Islam tetap terjaga dari pengaruh luar. Terus terbentuknya kepribadian yang kuat, tumbuhnya rasa hormat terhadap ilmu dan pendidik. Terus kita masuk ke pendidikan Islam modern. Namun perlu teman-teman ketahui, zaman terus bergerak, tantangan umat semakin kompleks. Disinilah pendidikan Islam modern hadir, bukan untuk menghapus yang lama, tetapi menyempurnakan. Pendidikan Islam modern membawa pendekatan yang lebih sistematis dan integrasi. Ciri utamanya yaitu integrasi ilmu. Kalau dulu ilmu agama dan ilmu umum seolah-olah dipisahkan, kini pendidikan Islam modern mengintegrasikan keduanya.
kalau kita belajar fikih, kita juga tidak terlepas dengan belajar sains, teknologi, dan lain sebagainya. Jadi kita tidak memisahkan antara ilmu agama dan ilmu umum. Terus fokus utamanya yaitu menghapus dikotomi antara dunia dan akhirat, menjadikan muslim yang taat tidak bertentangan dengan menjadi ilmuwan, profesional, atau inovator. Justru keduanya saling menguatkan. Nah, apa sih tujuannya? Tujuannya yaitu Sa'adatud Darain, adalah kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, lulusannya diharapkan selamat di akhirat, berdaya, mandiri, dan solutif di dunia. Bisa kita simpulkan bahwa pendidikan Islam tradisional dan modern bukanlah dua kutub yang bertentangan, melainkan satu rangkaian proses tradisional yang memberi akar nilai dan akhlak, sementara modern memberi daya adaptasi dan solusi zaman. Selanjutnya, saya akan membahas tentang korelasi antara pendidikan Islam tradisional dan pendidikan Islam modern. Nah, tema ini sangat relevan dengan perkembangan zaman yang semakin cepat, terutama dalam dunia informasi dan teknologi. Di era informasi ini, seperti yang dikatakan oleh Babun, siapa yang mampu menguasai dunia informasi, maka mereka akan mampu menguasai dunia. Nah, itu sebabnya sebagai generasi muda, kita harus mampu menguasai dunia informasi agar bisa hidup dan berkembang sesuai dengan tuntunan zaman. Pendidikan Islam tradisional dan modern memiliki peran yang sangat penting dalam menghadapi tantangan ini. Namun, apakah kita tahu perbedaan antara keduanya dan bagaimana keduanya dapat berjalan beriringan? Yang pertama, pendidikan Islam tradisional. Pendidikan ini lebih menekankan pada pengajaran ilmu agama dan keterampilan berbasis tradisi yang banyak diterapkan di pesantren atau madrasah. Nah, dalam pendidikan Islam tradisional, fokus utama adalah pada pemahaman agama seperti ulum al-din, tafsir, fikih, dan hadis. Metode pengajarannya seringkali lebih bersifat hafalan dan berpusat pada kitab-kitab klasik. Nah, yang poin kedua yaitu pendidikan Islam modern. Di sisi lain, pendidikan Islam modern menggabungkan ilmu agama dan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau seringkali disebut dengan IPTEK. Nah, pendidikan ini berupaya untuk memberikan pemahaman yang lebih luas tentang dunia dan teknologi, tanpa meninggalkan nilai-nilai agama. Ini penting karena di zaman sekarang, seorang siswa tidak hanya perlu menguasai agama, tapi juga harus siap dengan perkembangan teknologi yang terus berubah. Selanjutnya, prinsip utama dalam paradigma pendidikan Islam modern adalah tidak ada dikotomi antara ilmu dan agama. Ilmu pengetahuan tidaklah bebas nilai, tetapi tetap harus dipandu dengan nilai-nilai Islam. Artinya, kita diajarkan untuk mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menggunakan bahasa agama dan juga belajar agama dengan menggunakan bahasa ilmu pengetahuan. Jadi, tidak hanya sisi tradisional yang diajarkan, tetapi juga sisi rasional yang sejalan dengan perkembangan zaman. Sebagai manusia, kita punya fitrah yang ingin selalu belajar dan berkembang. Oleh karena itu, pendidikan yang lebih baik adalah pendidikan yang mampu mengembangkan potensi siswa ke arah tujuan yang lebih tinggi, bukan hanya berhenti pada prosesnya saja. Pendidikan dalam pandangan Islam mengajarkan kita untuk terus belajar sepanjang hidup, atau yang dikenal dengan istilah lifelong learning. Ini adalah prinsip yang sangat penting karena masyarakat terus berubah dan begitu juga dengan kebutuhan pendidikan yang selalu berkembang. Meskipun kita sering merasa tidak puas dengan teori pendidikan yang ada karena pandangan hidup dan kebutuhan masyarakat terus berubah. Kita harus menyadari bahwa perubahan itu adalah bagian dari proses menuju kemajuan. Oleh karena itu, pendidikan Islam harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai keislaman yang mendalam. Terkait dengan hubungan antara pendidikan Islam tradisional dan modern, keduanya tidak saling bertentangan. Pendidikan Islam modern tidak menggantikan pendidikan Islam tradisional, melainkan saling melengkapi. Kedua pendidikan ini bisa berjalan berdampingan untuk menciptakan individu yang tidak hanya cerdas dalam agama, tetapi juga mampu bersaing dan berinovasi di dunia modern.
Meskipun ada perbedaan antara kedua pendekatan tersebut, keduanya tetap berlandaskan pada ajaran Islam yang sumbernya adalah Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu, meskipun ada beberapa perbedaan pandangan dalam penerapan pendidikan Islam, kita harus tetap menghormati prinsip-prinsip dasar ajaran agama yang ada, seperti rukun Islam dan rukun iman, yang menjadi landasan utama bagi pendidikan ini. Jadi, kesimpulannya, pendidikan Islam tradisional dan modern tidak harus dipandang sebagai dua hal yang berbeda dan bertentangan. Kedua pendekatan ini dapat saling melengkapi untuk membentuk generasi yang tidak hanya menguasai ilmu agama, tetapi juga siap menghadapi tantangan dunia yang semakin berkembang. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Kesimpulannya, antara pendidikan Islam modern dan tradisional merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan, melainkan yang keduanya harus dipadukan dan harus saling beradaptasi dengan perkembangan teknologi pada saat ini, apalagi perkembangan iptek, sehingga nantinya antara iptek dan imtak atau iman dan takwa itu bisa dikolaborasikan sehingga nantinya menghasilkan peserta didik yang juga menguasai iptek dan memiliki akhlak yang mulia dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah tadi yang didapatkan dari ilmu agama. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada presentasi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan juga mohon maaf apabila ada kesalahan dan ada kekurangan. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.